Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa di mana saja Anda berada, hari ini seperti biasanya hari Rabu jam 10 kita melanjutkan kajian tasawuf kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Mudah-mudahan program ini, pengajian ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab lantaran kita mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian kita mendapatkan ilmu sehingga kita bisa beribadah dengan ilmu ini, dan hanya orang yang berilmu lah yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah ditujukan buat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwah khususon Imam Ghazali dan seluruh keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan husnul khotimah, dijadikan orang yang baik semuanya, baik di dunia, baik di akhirat. Orang baik di akhirat tempatnya di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah pertemuan yang kelima. Sebelumnya kemarin kita membahas tentang pembagian yang pertama, yaitu tentang taat. Taat kepada Allah itu menjadi awal daripada kajian ini, gitu. Karena apa? Pada dasarnya semua itu berawal dari taat. Dengan taat kita bisa melakukan apapun perintah Allah, meninggalkan apapun larangan Allah. Itu karena apa? Karena ada ketaatan kita kepada Allah, atau ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali meletakkan takwa itu, ketaatan itu di dalam qismul awal, pembagian awal, begitu. Sebagai modal, sebagai pondasi kita melakukan apa saja, itu adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pondasi, menjadi dasar. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki pasal selanjutnya. Faslun ay hadza faslun fi adabil istiqazi. Pasal menerangkan tentang adab bangun minan naumi, dari tidur. Faslun bi adabil istiqazi minan naumi. Pasal ini menerangkan tentang adab bangun dari tidur. Kelihatannya sepele, adab bangun tidur, bacaan doa tidur, doa bangun tidur, begitu. Tetapi Imam Ghazali ini ingin mengkaji hal yang kita anggap sepele ini. Ternyata Imam Ghazali serius sekali, ya, dalam sekali kajiannya. Karena kita ingin maksimal ibadah kita, kita ingin memahami ilmu tasawuf secara mendalam. Jadi Imam Ghazali mengkupas sangat detail sekali dalam kitab ini, sampai persoalan bangun tidur, mau tidur itu pun Imam Ghazali akan bahas secara mendalam. Yang kelihatannya sepele, doa mau tidur, doa bangun tidur, itu sepele sekali. Anak-anak juga SD, anak-anak TK juga hafal doa itu. Nah, tetapi Imam Ghazali melihat jauh di dalamnya, yang memiliki nilai filosofis yang tinggi. Mari kita kaji sama-sama. Fa idza istaiqazta, maka ketika Anda bangun, minan naumi, dari tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, antastaiqidho qabla tulil fajri, untuk bangun sebelum matahari terbit. Nah,
Berarti ketika kita bangun dari tidur, maka pertama yang kita tanamkan dalam hati kita adalah sungguh-sungguh usahakan kita bangun sebelum subuh. Kalau memang dari tadi awalnya tertanam menjadi pondasi rasa takwa kita, ketaatan kita kepada Allah, maka dengan mudah kita bangun sebelum subuh. Nah, jadi sungguh-sungguhlah untuk bangun sebelum subuh. Wal yakun awala ma yajri ala qalbika wa lisanika. Wal yakun, usahakanlah Anda awala ma yajri, terbesit sesuatu yang pertama, sesuatu yang terbesit ala qalbika, di hati kamu, walisanika, dan di lisan kamu, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah. Nah, ini kedua, ketika kita awal bangun, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini bimbingan dari Imam Ghazali ini detail sekali. Kita dibimbing. Pertama kali kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama kita lakukan adalah, yang ketika bangun tidur, pertama yang terbesit di dalam hati, pertama yang terbesit di dalam lisan, itu adalah zikir kepada Allah. Artinya membuka lembaran baru kehidupan. Kertas yang masih putih, ibaratkan seperti kertas yang masih putih, belum ada catatan. Membuka awal baru kehidupan di pagi hari sebelum memasuki subuh. Itu yang kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Artinya kita toreh ke catatan kehidupan kita itu dengan zikir kepada Allah. Kita mulai sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Faqul inda dzalika, maka kita diperintahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, yang telah mematikan kami. Wa ilaihi, dan kepada Allah an-nusyur, semua akan dibangkitkan. Doa ini nilai tauhidnya sangat tinggi. Jadi ketika kita memulai kehidupan baru, kita zikir, ingat kepada Allah dengan memuji kepada Allah, bahwa tidur kita, bangun kita, kita zikir kepada Allah, bahwa terima kasih, syukur, puji kepada Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Dan ini juga nanti wa ilaihin nusyur, semua nanti akan semua dibangkitkan kepada Allah. Nah, dengan seperti ini, jadi ini doktrin dalam hati kita secara mental, secara batin. Ketika awal memulai kehidupan baru, kita dibaca doa ini, dan ini sebuah doktrin untuk batin kita bahwa semua akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita memulai bekerja, ya kita semangat, kita berusaha, tetapi kita selalu ingat wa ilaihin nusyur, bahwa semuanya nanti akan dikembalikan, dan semua milik Allah, dan akan dikembalikan semua kepada Allah. Jadi kita kesuksesan pun tidak membuat kita sombong, karena kesuksesan adalah milik Allah. Kegagalan pun kita tidak menjadi putus asa, karena kegagalan juga semuanya udah diatur oleh Allah. Kita hanya menjalankan peran saja. Ya. Jadi sebetulnya kita hidup itu sukses ataupun tidak sukses, itu skenario-nya itu Allah yang sudah mengatur. Tetapi dengan kekayaan kita, bagaimana nilai ketakwaan kita? Dengan kemiskinan kita, bagaimana nilai ketakwaan kita? Yang dinilai Allah adalah nilai ketakwaan. Dengan kaya, dia berkorban dengan hartanya banyak. Dengan miskin, dia tetap hidup dengan sabar, tetap masih bisa melakukan. Nanti akhirnya, orang yang hidupnya
lebih miskin terkadang pahalanya lebih besar, tetapi terkadang juga orang kaya pahalanya lebih, tergantung dari hatinya, niatnya bagaimana dia memandang ini semuanya. Maka Imam Ghazali mengajar kepada kita, semuanya kembalikan ke Allah, selesai, begitu. Wa asbahna wa asbahna, dan kami berada di pagi hari, wa asbaha al mulku lillahi, semua kekuasaan milik Allah, wal azamatu, kemuliaan, keagungan, wa sultanu, kekuasaan, itu lillahi, semua milik Allah, wal izzatu, kemuliaan, wal kudratu, kekuasaan, itu juga semua adalah milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Jadi didoktrin lagi kepada diri kita bahwa dalam doa itu kita mengatakan wa asbahna wa asbaha mulku lillahi wal azamatu lillah wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kekuasaan itu milik Allah, keagungan, kekuasaan itu milik Allah, kemuliaan, kekuasaan itu milik Allah, Tuhan alam semesta. Nah, artinya ini doktrin seperti ini kalau kita hayati betul-betul, maka kita hidup itu tidak perlu terlalu khawatir, karena semua itu adalah Allah Maha Kuasa dan kita ada di bawah arahan Allah. Yang kita minta kepada Allah adalah kita tetap terus mendapat bimbingan, mendapat petunjuk dari Allah, sehingga kemanapun kita berada, apapun peran dan posisi kita itu, kita terus ada dalam lindungan Allah dan petunjuk Allah. Asbahna ala fitratil islami, asbahna, kami berada di pagi hari, ala fitratil islami, setia terhadap kesucian Islam, wa kalimatil ikhlasi, dan setia terhadap kalimat ikhlas, wa ala dini Nabiyina Muhammadin, dan ikhlas atas agama Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan ikhlas terhadap agamanya bapak kita yaitu Ibrahim, hanifah musliman, agama yang condong, agama yang pasrah musliman, wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Di sini selanjutnya kita menyatakan kepada Allah ikhlas kesucian Islam, ikhlas setia kepada kalimat ikhlas, ya, kalimat ikhlas itu kalimat tauhid, dan ikhlas kepada agama Nabi Muhammad, setia kepada agama Ibrahim, ya, sebab Nabi Ibrahim itu bapak moyangnya Nabi Muhammad, ya, agamanya tauhid. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami minta kepadamu ya Allah, antab asana, untuk membimbing kami bihadzal yaum, di dalam hari ini, ila kulli khairin, kepada semua kebaikan. Ya Allah, aku minta kepadamu agar engkau bimbing aku di hari ini untuk mendapatkan seluruh kebaikan dan melakukan secara maksimal untuk melakukan kebaikan. Kita minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mampu melakukan kebaikan itu aslinya semata-mata bukan hasil upayanya sendiri, itu karena taufik dari Allah. Taufik itu apa? Taufik itu adalah pertolongan Allah kepada seorang hamba yang secara manusiawi dia tidak mampu, tapi karena taufik itulah yang membuat dia mampu melakukan sesuatu yang secara manusiawi tidak mampu dilakukan. Satu contoh gini,
Orang yang biasa sholat tahajud, sholat malam, secara manusiawi bangun malam ketika sedang asik-asik tidur, itu secara manusiawi berat. Puasa Senin Kemis, secara manusiawi itu berat. Nggak makan, nggak minum itu kan berat, melawan takdir, melawan kudrat, takdir. Bahwa takdir manusia itu kan butuh makan, butuh minum. Dan itu berat. Tidak makan, tidak minum itu berat. Umumnya manusia, ya, secara manusiawi itu berat. Ya. Terus kemudian memberikan harta kita yang kita sayangi untuk kita infakkan. Padahal kita boleh kerja capek-capek, memiliki harta banyak, kita infakkan. Dan secara manusiawi itu berat. Gitu. Tapi ketika Allah memberikan taufik, maka yang berat itu jadi enteng. Coba bayangkan kalau tengah malam enak-enak tidur, dia bangun. Yang umumnya orang itu nggak bangun karena ya ngantuk, sedang tidur kok dibangun untuk sholat. Kan secara manusiawi itu berat. Tapi karena dia mendapatkan taufik dari Allah, maka yang berat jadi enteng. Ya, ini namanya taufik, pertolongan yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Nah, yang kita minta adalah taufik. Ya, kita minta taufik, pertolongan Allah, sehingga kita bisa maksimal beribadah kepada Allah karena taufik Allah, bukan karena kemampuan pribadi kita. Gitu. Dan itu yang kita minta senantiasa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk melakukan semua kebaikan. Gitu, ya. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, antajtariha, untuk tidak melakukan fihi, di hari ini, su'an, kejelekan atau kejahatan. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak melakukan kejahatan di hari ini, au tajarrahu, atau kami tidak mendorong seorang untuk melakukan kejelekan ila muslimin, kepada orang Islam yang lain. Artinya kita minta, ya Allah, lindungilah aku agar aku hari ini tidak melakukan perbuatan yang Engkau larang, ya, agar tidak melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat. Artinya kalau tadi kita minta kepada Allah agar kita mampu melakukan ibadah atau kebaikan-kebaikan secara maksimal, itu namanya taufik, dan Allah berikan taufik, kita akan mudah melakukannya. Nah, sekarang minta kepada Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Apakah itu namanya taufik juga? Iya. Jadi taufik itu ada dua, pertolongan Allah. Satu, pertolongan Allah kepada seorang hamba sehingga hamba itu mampu melakukan perbuatan baik walaupun secara manusiawi berat. Begitu juga mampu kita melakukan meninggalkan perbuatan jelek walaupun seharusnya itu kita lakukan, karena manusia itu kan secara kudrat dianugerahi itu ada dua, ya. Jadi ini fitrah manusia, ya. Fitrah manusia itu adalah lebih condong kepada kejelekan. Ini fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu adalah lebih condong kepada perbuatan jelek daripada perbuatan baik. Karena apa? Karena manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya akal itu melawan dua musuhnya, lupa dan salah. Makanya gini, di dalam diri manusia, Allah menciptakan manusia. Di dalam diri manusia itu diletakkan ada dua hal. Pertama, diletakkan akal. Akal itu apa? Akal yang selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan baik, membimbing dan mengarahkan beribadah, dan segala perbuatan-perbuatan baik itu peran akal. Kemudian tidak hanya itu saja, Allah juga memasukkan dalam diri manusia nafsu.
Dan nafsu inilah yang selalu mengajak untuk perbuatan jelek, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik. Akhirnya dalam diri manusia itu ada dua unsur, unsur akal dan unsur nafsu. Akal yang selalu ngajak untuk berbuat baik, nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat jahat. Terjadilah pertempuran yang hebat setiap hari di dalam diri manusia. Kadang kita berbuat baik, berarti akal yang menang. Kadang kita berbuat jahat, kadang berarti nafsu yang menang. Pendek kata, kita ambil garis tengah saja lah, 50-50. Ya, antara akal dan nafsu itu 50-50. Nah, cuma persoalannya kemudian muncul faktor di luar diri manusia yang namanya setan. Setan itu bukan yang Allah berikan, bukan unsur dari dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu hanya akal dan nafsu saja. Setan itu adalah makhluk lain di luar diri manusia. Nah, cuma kerjanya setan itu adalah membantu kerja-kerja nafsu untuk menjerumuskan manusia. Terjadilah kerjasama antara nafsu dengan setan. Maka di dalam diri manusia akhirnya ada pertempuran yang tidak seimbang antara akal satu melawan dua musuhnya, yaitu nafsu dengan setan. Nah, dari sini kita bisa bayangkan 1 lawan 2, pasti yang menang 2. Tadi saja one by one, akal dengan nafsu one by one, itu 50-50 hasilnya. Sekarang ada 2 lawan 1. Akal dikeroyok 2 oleh nafsu dengan setan, ya jelas akal salah. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa 75% manusia berbuat salah, 25% manusia berbuat baik. Ya, itulah sebabnya di dalam diri manusia al-insanu ma'khul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, karena musuhnya pun ada 2, nafsu dan setan. Nah, dalam kondisi seperti ini bahwa manusia itu 75% berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, 25% saja yang berbuat baik, beribadah. Karena tidak seimbang pertempuran tadi. Nah, tetapi atas maha adil dan pengasihnya Allah kepada manusia, dalam kondisi seperti ini, Allah banyak memberikan perbuatan-perbuatan yang membuat manusia terangkat derajatnya, tidak rendah karena godaan setan dengan nafsu. Baca saja doa atau lakukan saja ibadah yang terbaik. Ya, dia mohon kepada Allah agar perlindungan, atau setelah dia melakukan kejahatan, dia istighfar, habis semua dosa-dosanya. Baik, sedikit saya singgung begini. Di dalam puasa, contoh saja nih, contoh dari sekian banyak ibadah, contoh satu saja, puasa, hikmah puasa ini. Jadi ketika manusia itu dalam posisi 75% berbuat salah, 25% berbuat baik, maka ketika pertama kali Allah menciptakan nafsu, pertama Allah menciptakan akal. Wahai akal, siapa aku ini? Kata Allah, engkau adalah Allah Tuhanku. Bagus, dimasukkanlah ke dalam diri manusia. Kemudian ketika Allah menciptakan akal, ketika Allah memberikan nafsu, wahai nafsu, siapakah aku ini? Engkau ya engkau, aku ya aku. Kau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu? Tidak. Sampai berkali-kali sehingga akhirnya nafsu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka jahanam 100 tahun. Diangkat masih tetap tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dimasukkan lagi 100 tahun, tetap tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Akhirnya dimasukin ke dalam neraka ju, yaitu neraka lapar. Selama 100 tahun tidak dikasih makan dan minum, akhirnya nafsu lemah. Setelah diangkat, ditanya nafsu, siapa aku ini? Ya, engkau adalah Allah Tuhanku. Ternyata kelemahan nafsu itu ada di bawah puasa. Gitu. Nah, itu sehingga bulan suci Ramadan itu akal lebih dominan melawan nafsu. Nah, sekarang ada satu makhluk ini yang selalu ganggu dan membantu akal, adalah setan.
Bagaimana posisi setan di bulan Ramadan? Setan di bulan suci Ramadan juga dilemahkan oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza ja'a Ramadanu futit abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ya, jadi wasufidati sayatin, setan itu dibelenggu di bulan Ramadan itu. Akhirnya ketika bulan Ramadan, akal melawan dua musuhnya yang tadi di luar Ramadan ini super kuat, tetapi di dalam Ramadan semuanya dalam keadaan lemah. Yang namanya setan dibelenggu, yang namanya nafsu sudah lemah karena dibawa puasa. Begitu. Baik, saya lanjutkan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma ya Allah, bika, atas karuniamu asbahna, aku bisa menikmati subuh pagi. Wa bika, dan atas karuniamu amsayna, aku bisa memasuki sore hari. Wa bika, dan atas karuniamu nahya, aku bisa hidup. Wa bika, atas karuniamu namutu, aku mati. Wa ilaika, dan hanya kepadamu ya Allah an-nusuru, semua akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Nas'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, khairul hadal yaum, kebaikan hari ini. Wa khairu ma fihi, dan semua kebaikan yang ada di dalamnya. Wa na'udzu, dan kami minta perlindungan bika kepadamu ya Allah, min syarri hadal yaum, dari kejelekan hari ini. Wa syarri ma fihi, dan kejelekan yang ada di dalamnya. Nah, artinya di sini doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini kita minta hari ini kita mendapatkan kebaikan dan semua kebaikan yang ada di dalam hari ini. Dan kita juga mohon perlindungan kepada Allah untuk terhindar daripada kejelekan hari ini dan semua kejelekan yang ada di dalam hari ini. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi. Fa idza labista, maka ketika engkau menggunakan siyabaka, baju kamu, fanwi, maka niatlah bihi, dengan memakai baju imtithalal awamirillahi, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah Ta'ala fi sitril auratika, di dalam menutupi aurat kamu. Nah, jadi ketika setelah kita bangun, kemudian kita mandi, setelah kita mandi kita berpakaian. Nah, ketika kita berpakaian, niatlah bahwa pakaian kita itu kita karena ada perintah Allah untuk menutup aurat, itu yang harus kita pasang niat. Ya. Yang harus kita pasang niat adalah bahwa pakaian yang kita pakai ini bukan karena apa-apa, tapi karena melaksanakan perintah Allah, yaitu berupa wajib menutup aurat. Gitu. Wahzar, waspadalah atau hindarilah ayakuna niat ayakuna apa qasduka, yaitu hindarilah untuk niat kamu min libasika, memakai baju mura'atan khalqi, mura'atal khalqi, yaitu pamer kepada orang lain, fatakhassara, maka kamu akan rugi. Nah, di sini jadi Imam Ghazali sangat detail sekali, sampai pakaian aja kita hati kita tetap niat karena Allah. Ya Allah, aku pakaian ini niat melaksanakan perintahmu untuk menutup aurat. Dan kata Imam Ghazali, jangan sampai kita pakaian kita itu niat ria, minta dipuji orang, maka kita akan rugi. Pakai baju ini aja biar dianggap sama orang tambah cakep, biar dipuji orang, begini begitu, begini begitu. Niat kita itu agar dipuji orang, bukan memperhatikan bahwa itu adalah perintah Allah untuk menutup aurat, dan itu tidak terbesit dalam benak kita. Nah, maka seperti ini sebetulnya hal yang biasa keseharian, tidak ada unsur ibadah,
Tetapi Imam Ghazali mengarahkan kepada kita, semua aktivitas kita itu harus mengandung ibadah. Kalau tidak, kita akan rugi. Gitu loh. Sama seperti begini. Semua akan dapat makanan, minuman. Seperti contoh begini. Ini kamu semua yang hadir di sini dapat bayaran. Tapi kok kamu tidak ngambil bayaran itu kan rugi namanya. Ya. Jadi pakaian yang seharusnya itu bisa mengandung nilai ibadah jika niat kita yang betul. Semua aktivitas kita yang mubah pun itu semua sebetulnya bisa memiliki nilai ibadah. Lah kalau kita niatkan, tetapi jika kita diniatkan, maka jadi muspro, jadi mubazir, tidak niat. Nah ini yang Imam Ghazali katakan rugi. Ada unsur ibadah kok enggak diniatkan ibadah, ya rugi gitu loh. Artinya ada sesuatu yang menguntungkan kok tidak diambil, ya rugi. Ada untungnya kok kamu enggak ambil, ya rugi. Ada emas kok kamu tidak ambil, ya rugi. Begitu loh. Ini versi Imam Ghazali. Ya, baik. Para hadirin pemirsa di mana saja Anda berada, pengajian kita pada siang hari ini akan saya mengambil sebuah kesimpulan dari pasal adab bangun tidur ini adalah bahwa Imam Ghazali berusaha di dalam pasal ini termasuk masih pasal-pasal awal ya, mengarahkan seluruh aktivitas kita yang sifatnya mubah, sifatnya kebiasaan, itu akan menjadi sebuah memiliki nilai ibadah. Makanya Imam Ghazali mencoba untuk mengajari kita mengatur semuanya harus ingat kepada Allah dan harus diniatin semata-mata karena Allah. Jadi sesuatu yang mubah menjadi ibadah, sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.